Pasca. Kita buka kitab kita di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat 43b. Lukas 9 ayat 43b. Ya, siapa yang dapat? Lukas 9 43b sampai 45. Lukas 9 ayat 43b. Ya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Ya, ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ya, terima kasih. Sini Tuhan memberitakan untuk kedatangan dua kali Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ya, yang pertama kasihnya kepada kita sangat kekal, dan Dia rela mati untuk kita. Mengapa? Atau harus diulang-ulang? Mengapa firman Tuhan harus diulang-ulang? Satu, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengingat firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita benar-benar yakin bahwa Yesus itu ada. Ya, kita harus yakin bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Sebab banyak ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu itu mau memutarbalikkan firman Tuhan. Yesus tidak mati katanya. Itulah ajaran palsu. Ajaran palsu itu ya dari kita sendiri. Sebab manusia ini sering dikambingkan. Marilah kita kuncinya satu, supaya bisa jangan kena ajaran palsu. Ya, kuncinya kita baca firman aja. Pagi hari kalau ada waktu, pas ada kerjaan, jam-jam istirahat, ya bisa lewat HP. Kalau ada Alkitab. Supaya bisa jangan kita kena oleh ajaran-ajaran menyesatkan dalam Alkitab. Sebab banyak bilang Tuhan tidak mati. Itu salah, itu ajaran tidak benar. Yaitu ya di sini pasti saudara-saudara tidak pernah mendengar itu antikristus. Ya, ini di karismatik ya, di Pentakosta, antikristus itu dari kita. Kenapa bilang dari kita? Dia sudah mengerti firman Tuhan, tapi diputarbalikkan, disampaikan kepada yang orang belum mengerti firman Tuhan. Banyak diputarbalikkan firman Tuhan, yaitu antikristus. Antikristus itu antinya Tuhan. Dia sudah melebihi Tuhan. Nah, itulah contohnya Lucifer. Dia sangat setia beribadah kepada Tuhan, tapi dia sombong, sehingga dia dijatuhkan oleh Tuhan, dijatuhkan ke dunia. Itulah, jangan kita seperti itu. Marilah di sini kita di sini beribadah kepada Tuhan sore hari ini untuk membawa orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan, sehingga kita menjadi saksi. Nah, di sini jangan menjatuhkan seseorang. Ya, jangan seperti antikristus. Ingat, antikristus itu hanya sombong. Dia antikristus itu melebihi dari kuasa Tuhan. Ya, di sini Tuhan itu, kasih Tuhan itu sangat kekal bagi hidup kita di Paskah ini. Ya, Yesus rela mati di kayu salib untuk demi dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Kasihnya sangat kekal. Sebab kasih manusia itu di zaman akhir ini sangat dingin. Banyak kasih manusia itu hanya pura-pura. Kasih itu sangat dingin. Nah, disinilah kasih Tuhan itu sangat kekal.
Maka itu jika ada saudara kita, baik saudara dalam pergumulan, soalan, jangan pernah kita menjauhkan Tuhan. Disinilah marilah kita ingat kasih Tuhan di kayu salib. Dia rela mati, sehingga wajah Tuhan itu sangat buruk. Sehingga sangat buruk itu dicambuk sampai kakinya dipaku. Ya, sini kita bahas. Oleh karena itu, kita harus mengalami kematian karena Yesus. Kita harus mengalami kematian. Apa itu mengalami kematian? Ya, kita harus rela mengorbankan waktu. Ya, seperti contohnya ini waktu kita untuk Tuhan, dan membawa saudara kita. Ya, itulah kasih Tuhan. Ya, itulah kita harus rela mati. Ya, dari kita itu contohnya di sana. Kita harus kita lawan. Kita sempatkan waktu 1 jam, ibaratnya 1 jam setengah lah, paling tinggi. Itulah. Ini kita harus bisa mengorbankan waktu untuk Tuhan, utamakan Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa kemenangan. Ya, Yesus bangkit kita. Ya, kita buka Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Oke. Tertulis di ayat 19. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang yang pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, terima kasih. Di sini ayat 20, kuasa kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan kita, kekhawatiran, stres. Ya, pertama, ketakutan, khawatir, stres itu pembunuh utama dalam dunia kita. Ya, kita buka dulu Lukas 21. Ya, Lukas 21. Lukas 21 25 sampai Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Ya. Ya, baca. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, terima kasih Tuhan. Di sini ketakutan, kekhawatiran, stres dalam kehidupan manusia itulah pembunuh utama. Sehingga kalau tidak ada melantai ini, itu sudah menjauhkan Tuhan. Nah, itu sudah menjauhkan Tuhan. Sehingga roh kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan sudah tidak ada lagi. Marilah di sini kita ingat ayat-ayat ini. Ya, Lukas ayat 1 ayat 5 sampai 26, ingatlah ini. Kalau kita di lantai itu, maka kita sudah digoncang, sudah mengambingkan. Nah, disinilah marilah kita ingat itu Tuhan mengorbankan waktu untuk Tuhan setengah jam, 1 jam. Kalau lebih, yang sungguh-sungguh ya 2 jam untuk Tuhan pagi hari. Siapa yang terbangun digerakkan Tuhan, ya marilah kita ikuti suara Tuhan. Ya, yang kedua, Wahyu, kita buka Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 8.
Ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang benci, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, tukang penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, terima kasih puji Tuhan. Yang kedua, menghadapi jalan yang buntu, yaitu lewat berdoa. Kalau kita sudah berdoa, kuasa tangan belas kasih Tuhan itu mengulurkan kepada kita. Kuncinya ya lewat rendah hati, berbuka untuk Tuhan saja. Berdoa apapun kumpulan kita dengan jujur. Kalau kita sembunyi-sembunyi, Tuhan itu tahu isi hati kita. Ya, disinilah jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Proses melihat wajah Tuhan lewat itu benaran. Benaran itu apa? Pembukaan firman Tuhan yang benar. Yang pertama, yang pertama melihat lambung Yesus yang mengeluarkan air dan darah. Ya, baca di Yohanes 19, baca Yohanes 19 ya. Kita buka Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 31 sampai 34. Yohanes 19 ayat 31 sampai 34. Yohanes 19 ayat 31 sampai 34. Ya, lambung Yesus ditikam ayat 31. Karena hari itu hari persiapan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal digantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus untuk meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. 32. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. 33. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. 34. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Di sini melihat lambung Yesus yang mengeluarkan darah dan air. Ya, di sini sebenarnya Yesus sudah mati dengan 4 luka. Yang pertama, 2 di tangan, 2 di kaki. Luka yang terbesar dan terdalam yaitu lambung Yesus ditikam. Itulah melambangkan kasih Tuhan kepada kita sangat kekal. Ini sedikit saya sampaikan, walaupun belum pernah saudara-saudara yang mendengarkan, kenapa kita disebut bangsa kafir. Sebab Israel punya Tuhan, anak Tuhan itu aslinya keturunan bangsa Israel. Kita hanya orang-orang yang terbuang, yaitu bangsa kafir. Jadi ini ada di YouTube. Banyak orang Kristen membilang kafir. Itu mereka sudah keliru. Bilang dia bertobat sama agama lain. Itulah. Ini cobalah baca dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Itulah kita hanya bangsa kafir. Bangsa kafir itu kita yang terbuang. Kita nggak orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga lambung Yesus, sehingga murid-murid, sehingga prajurit menikam lambung Yesus, itulah kita menikam lewat kasih Tuhan. Kalau tidak menikam lambung Yesus, kita tidak menjadi milik Tuhan. Lewat kasih Tuhan lah, dari lambung Yesus ditikam, itulah kasih Tuhan kepada kita, sehingga mengeluarkan darah dan air. Itulah lambang kita, sehingga kita bisa menjadi miliknya Tuhan. Di sini saya tegaskan, jangan mudah terpengaruh oleh ajarannya.
lain. Berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Ini firman Tuhan sudah nyata, pribadi Yesus. Kalau kita mendengarkan firman yang lain, contohnya bukan firman yang lain ya, firman ajaran sesat yang lain, jangan pernah kita mendengarkan. Kenapa? Tetaplah berpegang teguh. Tetaplah yang disampaikan gembala itu kita praktekkan. Coba banyak yang ajaran-ajaran yang melebihi dari kuasa Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang disebut antikristus. Yang kedua, melihat tangan Yesus di lubang paku. Ya, kita buka Yohanes 20. Melihat tangan Yesus di lubang paku. Yohanes 20 ayat 20 ya, saya membaca. Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 20. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, terima kasih. Di sini melihat tangan Yesus di lubang paku. Sebab ada murid Yesus tidak percaya. Pasti saudara-saudara sudah mengetahui, sudah tahu, sudah paham. Sampai murid Yesus tidak percaya. Sehingga Tuhan melihat tangannya, mengasih tunjuk tangannya, sehingga orang percaya. Begitulah kehidupan kita. Di saat kita menghadapi percobaan, kita sering mengecilkan Tuhan. Baik dalam bidang studi, baik dalam masalah apa bentuknya. Banyak ini kehidupan kita juga. Saya juga sering ya. Saya juga sering mengalami. Baik saya dalam hamba Tuhan, sering juga digoncang. Banyak pergumulan. Sehingga firman itu diingatkan. Nah, itulah menyampaikan firman Tuhan itu harus mengalami dulu. Kalau tidak kita alami, tentunya buka firman ini supaya saya tidak pernah mengalami, itu wajib kita alami. Apa yang saya sampaikan, apa saya sampaikan kepada saudara-saudara, itu wajib saya alami juga, dan saudara-saudara juga alami. Ingatlah, firman ini sangat nyata. Kasih Tuhan itu sangat kekal. Jangan pernah kita mengecilkan kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sebab banyak ajaran palsu yang bilang Yesus tidak mati. Saya bukan menghakimi ajaran-ajaran lain. Sebab kenapa saya bilang banyak ajaran-ajaran palsu? Karena sudah saya baca dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Itulah sudah nyata. Dan firman Tuhan sudah ini juga terbuka sendiri. Sehingga marilah kita mempraktekkan. Dan saya juga kita saling mengingatkan, jangan mudah terpengaruh oleh apapun bentuknya. Ya, tengok akhir-akhir zaman ini banyak di mana-mana pembunuhan. Itulah mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Dan makin sekarang zaman-zaman akhir ini makin ganas. Ada pencucian otak. Itulah ajaran-ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita saudara, ya kita juga di sini masih muda, sangat rentang dalam pergaulan. Dan saya juga masih muda. Jangan mudah ke ajaran-ajaran lain, contohnya kekerasan. Jangan mau terpengaruh. Sebab banyak loh di mall ya. Ini saya lihat di YouTube. Kita jangan kita sembarangan salam tangan. Kenapa? Jumpa sama orang itu cincinnya melekat. Ini darah kita memang nggak terasa. Bisa kita pulang ke rumah baru terasa. Itu darah kita lengket ke cincinnya. Itulah kenapa penyembah darah di mereka menyembah darah kita. Itulah mereka menginginkan hati Tuhan. Itu pasti dia tahu juga saudara. Nah, disinilah kita mari peganglah firman Tuhan dan bacalah. Baik di HP, bacalah juga. Dan HP sering kita bawa dimanapun. Ya, kalau bisa ya satu ayat saja. Tuh, sehingga kita tetap kuat hati. Nah, sebab zaman hari ini
sudah banyak kasih manusia dingin, kasih Tuhan lah kekal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, melihat wajah Yesus. Wajah Yesus bersinar bagaikan matahari. Ya, bagaimana pernah kalau saudara juga melihat Yesus, video Yesus di bangku, wajah Yesus di dalam bak dicambuk, ditikam sampai wajah Yesus pun. Itulah bagaikan sinar matahari. Hasilnya, maka Tuhan akan turun tangan kepada kita. Hasilnya sini kita buka Mazmur, ya hasilnya sini buka Mazmur, ya kita buka Mazmur 8 Mazmur 8 ayat 3 sampai 6. Mazmur 8 ayat 3 sampai 6. Ya. Ya, sekarang baca sampai yang keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Mazmur 8 ayat 3 sampai 6. Mazmur 8 ayat 3 sampai 6. Ya. Jika aku melihat langitmu, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk memukangkan musuh dan pendendam. Ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, terima kasih. Sini ayat ketiga, tangan Tuhan melindungi kita dari panah api sejahat, ya, dari pencobaan, baik dari mara bahaya, baik di jalan. Itulah tangan belas kasih Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan kita. Ayat 4, di ayat 4, tangan Tuhan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang terakhir, hasil yang terakhir, tangan Tuhan sanggup menyucikan dan mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan yang buruk menjadi kehidupan baru. Ya, sampai sempurna. Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita anggap pujian kita. Nyanyi haleluya. Bapakku datang